mau siapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Setiap awal bulan gereja kita akan membacakan pengakuan iman GBI dan kita akan membacakannya bersama-sama. Mungkin bisa dipersiapkan. Pengakuan iman GBI. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Kita berikan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita tenang, kita silakan berdiri kembali. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja.
Berikan senyum yang termanis. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita yang melayani betapa baiknya Tuhan itu.
kita bersatu sebentar. Apa yang menjadi masalahmu saat ini? Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Kesakitankah, kekecewaankah? Mari kita kepada Tuhan, nyatakan itu di dalam doamu. Kasih Tuhan Yesus. Bapa yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau bersama
hidup kami adalah milik Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu dan bersujud menyembah. Kami merendahkan diri kami Tuhan ya Tuhan. Dan kami meninggikan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami rindu, kami haus, kami lapar untuk belajar firman, supaya kami dipuaskan, dikenyangkan oleh firman, supaya kami semakin mengerti, memahami kehendak rencana dan firman kami, sehingga kami semakin bersungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Berbicara pada kami saat ini Tuhan, kami siap diberkati, kami siap dipenuhi, kami siap diubahkan, kami siap dipulihkan oleh firman. Demi kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Hari ini adalah bulan yang ketiga. Dan minggu yang pertama ya di tahun 2025 Maret 2025, dan saya mengambil tema ketaatan yang mutlak, ya, ketaatan mutlak. Nah, sebelum saya membawakan firman Tuhan, ada sebuah lagu yang syairnya begini. Mau bikin sing, bayar polisi. Lagunya bayar. Nah, supaya kita enggak harus bayar karena kesalahan kita, makanya kita harus taat kepada aturan. Contohnya, ya saya pernah alpa atau kelupaan untuk memperpanjang SIM, sehingga saya harus bikin SIM yang baru dan biayanya lebih mahal. Nah, saya juga tahun ini kelewatan bikin SIM, ya, dan jadi harus bikin SIM yang baru lagi dengan biaya yang lebih mahal. Kenapa? Karena kami alpa. Kenapa? Karena kami tidak mengikuti aturan yang ada. Kalau kami mengikuti aturan yang ada, kami taat kepada aturan, maka kami nggak harus bayar lebih mahal. Situ. Dan dua SIM lagi, SIM A dan SIM C. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah ketaatan mutlak. Silakan dibuka. Ketaatan merupakan bukti iman kepada Tuhan. Ibrani 3 ayat 18-19. Kemudian Ibrani 11 ayat 8. Kita buka firman-Nya, Ibrani 3 ayat 18-19. Ini bercerita tentang bagaimana orang Israel diingatkan kembali tentang peristiwa yang terjadi di padang gurun. Dan siapakah yang telah dia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ini ada dua hal. Bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Satu, karena ketidaktaatan mereka. Yang kedua, karena ketidakpercayaan mereka. Maka kita tadi dikatakan bahwa ketaatan adalah bukti dari iman kita kepada Allah. Balik slide-nya. Yang kedua tadi Ibrani 11, yang itu bercerita tentang bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan. 11:8 Ibrani. Dan karena ketaatan, Abraham mau pergi meninggalkan daerahnya atau tempat tinggalnya, Ur Kasdim, ke tempat yang dia tidak tahu kemana. Tapi dia taat ketika Tuhan suruh keluar. Kenapa? Karena dia punya iman kepada Tuhan. Kemudian ketaatan juga bentuk
atau bukti dari kasih kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Selain daripada iman, ketaatan juga bentuk atau bukti daripada kasih kepada Tuhan. Tentang Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, pastilah kita menuruti segala perintah Tuhan. Segala loh. Segala ini artinya semua. Tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satupun yang lewat. Semuanya harus ditaati perintah Tuhan. Baik lagi. Slide. Ya, berikutnya. Yesus Kristus adalah contoh sempurna dari ketaatan, dan Yesus Kristus mengajarkan kepada manusia untuk taat sama seperti Dia, bahkan taat sampai mati. Jadi Tuhan Yesus, ya Allah dalam rupa manusia, yaitu pribadi Yesus Kristus, sudah memberikan contoh teladan bagaimana taat kepada Allah Bapa, bahkan taat sampai mati. Dan bukan hanya mencontohkan, dengan apa? Dengan dia melakukannya, dengan dia berbuat taat. Tapi juga dia mengajarkan kepada para muridnya dan orang-orang Kristen untuk apa? Untuk sama seperti dia, yaitu apa? Taat kepada Allah, bahkan taat sampai mati. Makanya di sini kalau ada orang tua, ya, harus dua hal nih kepada anak. Yang pertama, memberi contoh dan teladan yang baik. Artinya apa? Orang tua sudah melakukan kebaikan itu. Orang tua sopan, orang tua itu kasih, orang tua itu baik. Berbuat, lalu kemudian mengajarkan kepada anak-anak mereka. Karena kalau hanya mengajarkan tapi tidak melakukan, itu namanya omong doang. Contohnya, kita menyuruh anak kita untuk baca firman, untuk berdoa, tapi sambil nonton TV, tapi sambil main games, tapi sambil lihat YouTube, TikTok dan segala macam. Lalu kita suruh anak kita, kamu berdoa, kamu baca firman. Nah, dengar anak kita. Tapi kebalikannya, kita mencontohkan, tapi kita tidak mengajarkan. Ini sedikit lebih baik daripada yang tadi. Mengajar tapi tidak mencontohkan. Nah, dengan mencontohkan tapi tidak mengajar, anak tidak bisa cepat menangkap. Tapi dengan kita memberi contoh dan teladan dan mengajarkan kepada anak, maka anak bisa cepat menangkap dan berbuat seperti apa yang kita contohkan dan kita ajarkan. Makanya gak gampang. Begitu juga dengan pemimpin. Harus memberi contoh, teladan, dan mengajarkan kebaikan. Ketika Yesus berhadapan dengan para murid, dia pernah berkata begini pada orang-orang Farisi, yang mereka pandai mengajar, tapi mereka tidak pandai melakukan apa yang mereka ajarkan. Apa terus bilang, kamu ikuti ajarannya yang benar, tapi jangan ikuti cara hidupnya, karena hidupnya brengsek. Nah, kita sebagai orang Kristen, apalagi sebagai hamba Tuhan, apalagi orang yang sudah berkhotbah, jangan cuma kita mengajar tentang hidup kita, tak benar. Yang contoh-contoh manusia yang sudah memberikan keteladanan untuk taat, yaitu ada Nuh. Waktu membangun Batra yang ditejek oleh banyak orang, dia tetap. Abraham ketika suruh keluar dari Ur Kasdim, ketika semua persembahkan anaknya, dia tetap taat. Kemudian Musa, Yosua, Daud, dan para murid, juga Paulus dan bapak-bapak gereja yang lebih daripada kita. Bahkan mereka sudah menunjukkan ketaatan sampai mati. Lanjutnya, ada 5 jenis ketaatan kepada Tuhan.
menurut perjanjian baru. Apa saja? Yang pertama, ketaatan sebagai murid. Markus 11 ayat 1 sampai 7. Nanti baca di rumah ya. Markus 11 ayat 1 sampai 7. Ceritanya begini, percaya sama saya ya. Oh, saya ceritanya benar. Ya. Jadi ceritanya begini, waktu Tuhan Yesus mau masuk kota Yerusalem, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya, 2 orang muridnya untuk masuk ke kota Yerusalem terlebih dahulu untuk apa? Untuk mengambil seekor keledai muda yang tertambat, lalu membawanya supaya Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi keledai. Apa sih Tuhan Yesus seperti itu? Untuk mengenapi nubuatan. Nah, kemudian para murid, mereka tidak berselimut, mereka tidak banyak bertanya, mereka tidak protes, mereka melakukannya seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Lalu kejadiannya benar-benar mereka menemukan seekor keledai yang muda yang tertambat, lalu mereka lepaskan, mereka bawa. Ada orang tanya, itu keledai mau dibawa kemana? Guru-guru meninggal. Dan jadilah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Selanjutnya, ketaatan sebagai saudara. Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Ceritanya begini, nanti baca di rumah. Ceritanya begini. Ketika Tuhan Yesus sedang selesai mengajar di Bait Allah. Lalu kemudian ibunya dan saudara-saudaranya mencari. Lalu orang-orang berkata, itu ibumu dan saudaramu mencari kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudara? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi tetap ada tuntutan untuk apa? Next. Ketaatan yang ketiga adalah sebagai hamba. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Menceritakan bagaimana kalau diberikan gambaran. Ayat 7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu kau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih pada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Atau terjemahan lain, kami hanya melakukan apa yang Tuhan kami perintahkan. Seperti itu. Jadi, sebagai seorang hamba, kita tidak punya hak. Kita tuh rendah sebagai budak. Bahkan katakan, kalau hamba udah bekerja, nggak ada Tuhan yang berterima kasih. Terima kasih ya, kamu sudah bekerja dengan baik. Ayo makan sini. Nggak ada. Tapi apa? Udah capek-capek kerja, udah selesai kerjaannya, sudah kamu siapin saya makan, saya minum. Lalu hambanya menyiapkan makanan minum tuannya. Tuannya makan, hambanya ngapain? Hambanya ngapain? Di bawah. Kalau tuannya punya apa? Hambanya akan ambilkan. Selama tuannya makan nih, makan enak, tuan pakai babi panggang, babi merah, babi kecap, babi hong, babi apa lagi? Itu hambanya cuma duduk aja. Masih penting kalau bisa ngeliatin, nggak nunduk dia, karena nggak boleh. Orang hamba itu menatap melihat pada Tuhan. Dia nggak punya hak. Lalu setelah Tuhan yang makan, barulah orang berkata, makan sisa saya. Bayangin, tidak kerja keras, masih suruh melayani, tunggu makan, dikasih makan sisa
Kalau Tuhan baik, sisanya banyak yang baik. Kalau Tuhan nggak baik, lakukan apa yang Tuhan yang makan tadi, sisanya kamu makan. Enak kan jadi seorang hamba? Sangat tidak enak. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi hamba seorang hamba di hadapan Tuhan seperti itu. Gak punya hak, gak bisa menuntut. Hanya melakukan apa yang Tuannya perintahkan. Makanya kita sebagai hamba Tuhan jangan sok-sokan melakukan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan. Kita merasa, kita berpikir, wah saya membantu menolong Tuhan, melakukan ini buat Tuhan. Tapi ketika Tuhan tidak perintahkan, maka hal itu bukan suatu kebaikan. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, itu sama aja kita tidak taat. Jadi kita lagi dua. Kita melakukan apa yang diperintahkan, ya. Ketidaktaatan itu dua. Yang pertama, kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, atau kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Dua-duanya sama, tidak taat. Tidak melakukan apa yang diperintahkan, tidak taat. Melakukan apa yang tidak diperintahkan, juga bentuk ketidaktaatan. Makanya jangan sok tahu, jangan sok sibuk melayani Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita kerjakan saja. Berikutnya, ketaatan sebagai sahabat. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu melakukan perintah. Coba buka Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi dikatakan sahabat pun juga apabila kita melakukan perintah Tuhan. Berikutnya, balik ke slide. Nah, bentuk kelima, ketaatan sebagai anak. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, ada yang versi firman Allah yang hidup. Enggak itu deh. Lebih pas kata-katanya. Ketaatan sebagai anak. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Sampai 2 aja deh. Bisa dibuka. Terjemahan dalam firman Allah yang hidup, ya, yang lebih mendekati tepat bahasanya adalah begini. Jikalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Ia adalah anak Allah dan juru selamat saudara, maka saudara adalah anak Allah. Dan semua orang yang mengasihi Bapa mengasihi anak-anaknya juga. Demikianlah saudara dapat mengetahui besarnya kasih saudara kepada anak-anak Allah, yaitu saudara-saudara kita di dalam Tuhan, dengan mengukur kasih dan ketaatan saudara kepada Allah. Artinya begini, kalau kita ini mengasihi Allah dan kita adalah anak-anak Allah, maka kita pasti bisa mengasihi saudara-saudara kita yang adalah anak-anak Allah. Dan kita bisa mengukur kasih kita dengan apa? Seberapa kita taat kepada Allah. Sebagai anak juga dituntut untuk taat kepada Allah. Balik ke slide. Ketaatan merupakan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang Kristen. Ketaatan didorong oleh iman dan kasih juga pengharapan akan menumbuhkan karakter Kristus. Jadi, ketaatan kita kepada Allah harus berdasarkan 3 hal. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, kasih kepada Allah. Yang ketiga, pengharapan kepada Allah. Sehingga ketika kita memiliki ketaatan dengan dasar iman, kasih, dan pengharapan,
maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus sudah memberikan contoh dan mengajarkan hal itu ketika dia ada di dunia. Dia sudah melakukannya dengan sempurna. Sempurna itu artinya lengkap. Sempurna itu artinya genap. Tidak ada kurang. Seluruhnya sudah Kristus lakukan. Bahkan sampai mati. Dan dia juga sudah mengajarkan kepada kita. Cuma sayangnya, seringkali kita nggak mau tahu, kita nggak mau mencontoh, dan kita tidak mau mendengarkan, atau kita tidak mau melakukan pengajaran itu, ajaran itu. Untuk taat. Kenapa? Karena kita lebih taat kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Kita hanya mau melakukan apa yang menurut kita asik, enak, itu menguntungkan. Kita hanya mau taat kepada perintah diri sendiri. Coba sekarang begini. Ketika kita mau berbuat dosa, pertanyaannya, siapa yang menyuruh kita berbuat dosa? Setan. Saudara itu gampang. Itu gampang nyalain setan. Siapa yang menyuruh kita berbuat dosa? Coba siapa? Kita berdosa. Ini kita sendiri. Kenapa? Karena kita merasakan kenikmatan ketika kita berbuat dosa. Saya pernah mengajarkan, semua perbuatan dosa itu nikmat. Makanya orang sering banyak berbuat dosa karena nikmat. Tapi taat kepada Allah itu suatu pergumulan. Berjuang untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam daging. Atau berkata bahwa roh memang penuh tapi daging. Makanya kita harus hidup dipimpin oleh roh, jangan dipimpin oleh daging. Kalau kita dipimpin oleh daging itu tadi, daging hanya mau melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang dosa. Ya kalau kita menurut daging, udah kita berbuat jahat, berbuat dosa terus. Karena kita menurut daging kita. Sehingga akhirnya kita menuruti hawa nafsu, yaitu keinginan yang tidak baik, keinginan yang tidak benar. Jadi jangan salahkan setan. Saya tidak pernah mengajarkan pada anak saya loh. Untuk apa? Untuk peduli dengan setan. Ngapain saya ngajarin anak saya untuk peduli dengan setan? Kalau peduli dengan Allah, maka setan gak ada artinya. Jangan ngajarin, wah, setan itu begini loh, setan itu begitu, hati-hati. Wah, setan bisa menyerang kita, setan bisa menipu kita, setan bisa begini. Ngapain kita ajarin? Kita ajarin, Yesus, Kristus, Bapa, Roh Kudus, begini. Maka setan gak ada artinya. Jangan fokus pada setannya, fokus pada setan gak ada artinya. Orang Kristen atau orang karismatik fokusnya pada setan, pekerjaan setan, strategi setan, kuasa kegelapan, begitu. Akhirnya apa? Lupa bahwa kita punya Allah yang lebih besar, lebih berkuasa, lebih dahsyat daripada setan. Di situ. Kenapa? Karena setan lebih asik daripada Tuhan. Kenapa? Karena setan semua ngomongnya sendiri tuh. Ketaatan tidak hanya melibatkan tindakan, tetapi juga kerendahan hati. Jadi ketika kita taat, bukan hanya kita bertindak, tapi ketaatan itu dimulai dari kerendahan hati. Coba, kalau kita mau taat kepada pemimpin dari kita, kepada orang yang berwenang, untuk kita supaya taat melakukan yang diperintahkan, untuk supaya kita taat melakukan hukum, supaya kita taat melakukan peraturan, itu butuh kerendahan hati. Untuk apa? Iya. Oh iya. Tapi kalau kita nggak rendah hati, ngapain kita taat? Dibutuhkan kerendahan hati. Makanya ada 5 status kita dalam kita menjadi orang percaya, dalam kita hidup dalam Kristus. Apa status kita 5? Itu tadi. Yang pertama adalah hamba.
Kalau tadi urutannya saya ikutin firman Tuhannya, kitabnya. Tapi sekarang hierarkinya. Yang pertama, kalau kita adalah hamba. Hamba itu gak punya hak. Hamba itu tidak punya kuasa untuk menolak. Hamba itu sudah dibeli hidupnya, seluruh hidupnya. Jadi majikannya, Tuhan yang mau ngapain itu hamba, terserah majikannya. Mau dibunuh, mau disiksa, mau disuruh-suruh terus, mau diapain. Hamba hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu posisi kita yang pertama. Tapi kemudian posisi kita adalah murid. Murid, ya, tidak guru. Murid pasti boleh bertanya kepada gurunya. Kalau hamba nggak boleh bertanya, tapi murid boleh bertanya kepada gurunya. Dan murid diajar supaya sama menjadi seperti gurunya. Kalau hamba nggak diajar sama tuannya untuk jadi seperti tuannya, tidak. Karena hamba itu sangat rendah. Yang ketiga, setelah hamba, murid, kita adalah sahabat. Bedanya apa? Kalau sahabat, kita sudah dikasih tahu lebih dahulu apa-apa mengenai ya kehendak rencana Tuhan. Kalau kita bukan sahabat, kita nggak dikasih tahu. Nah, sekarang begini, kita percaya cerita segala sesuatu, apalagi rahasia hidup kita, kepada siapa? Kepada sahabat, kepada teman, kepada orang di jalan yang nggak kita kenal, pasti kepada sahabat. Kita nggak mungkin cerita kepada orang yang baru kita kenal. Pak, saya mau cerita pada bapak. Ibu, saya mau cerita sama ibu. Mumpung lagi ketemu nih, mumpung lagi nunggu sama-sama nunggu kereta. Saya mau cerita. Jadi suami saya itu begini orangnya, begitu. Orang kan begini. Siapa lu gitu? Wah, ada orang tawas. Tapi ketika dengan sahabat, kita akan cerita. Dan Allah seperti tidak kepada kita. Allah bercerita, Allah memberitakan kepada kita mengenai kehendak yang dicarinya, karena kita sahabat. Yang keempat, kita selain sahabat, kita juga saudara. Lebih dekat lagi, saudara. Saudara apa? Kita bukan lagi cuma cerita, cuma dikasih tahu, tapi kita ikut ditanggung bersama sebagai sebuah keluarga. Ada nggak dalam sebuah keluarga? Ya ada aja sih. Saya baru dengar berita kemarin ada seorang anak sulung itu ngebunuh orang tuanya. Kenapa? Gara-gara dibandingin dengan adik-adiknya. Ini anak sulungnya ini hidupnya hancur. Ya, suka mabuk, pengangguran. Adik-adiknya berhasil. Orang tuanya selalu bilang, lihat tuh adek lo, nggak kayak lo, nggak tuh. Akhirnya dibunuh lah orang tuanya. Itu keluarga yang nggak benar. Tapi keluarga yang benar, itu lebih daripada sahabat, saudara. Nah yang kelima, kita adalah anak-anak Allah. Lebih lagi, anak itu apa? Punya hak atas warisan. Kalau bukan anak, nggak punya hak atas warisan. Tapi anak kita punya hak atas warisan. Hebat ya? Warisan bukan diberi kepada saudara, bukan diberi kepada sahabat, bukan diberi kepada murid, bukan diberi kepada hamba, pembantu, tapi kepada anak-anak. Kecuali saya belajar mengenai hukum waris, kalau kita juga pernah mengadakan seminar, mini seminar di sini mengenai hak waris. Jadi warisan itu jatuh kepada anak-anak kandung. Kalau dalam Kristen haknya sama. Tadi beda-bedakan, mau laki, mau perempuan, mau anak pertama, anak terakhir, haknya sama. Itu. Kalau anak cuma satu, ya semua jatuh ke dia. Saudara-saudara sepupunya nggak berhak, kecuali ketika orang ini meninggal, suami istri meninggal, dia nggak punya keturunan, maka hartanya akan kesana ini. Saudara-saudaranya, kakak adik yang dulu
atau keponakan-keponakan. Kalau nggak punya juga, maka kepada orang yang terdekat. Siapa lagi? Kalau nggak punya juga, ya kepada orang yang terakhir tinggal di rumah itu. Makanya ada suatu peristiwa kejadian, ada suami istri pembantu rumah tangga yang bekerja di orang asing itu di Menteng. Rumahnya besar, harganya 50 M. Ketika si majikannya meninggal dan tidak punya keluarga, maka rumah itu jatuh kepada suami istri itu. Langsung kaya dapat 50 M. Kenapa bu? Udah, saya jadi cari pembantu orang kaya aja lah. Yang sudah tua saya kita. Kalau mati, buat saya. Ternyata cucunya segudang. Nah, ketaatan bukan merupakan pilihan, tetapi suatu keharusan atau lebih tepatnya adalah manifestasi dari iman dan kasih serta pengharapan kepada Tuhan. Jadi ketaatan bukan pilihan. Aku lelaki bukan untuk dipilih. Itulah kebutuhan Tuhan. Kita kopi. Kenapa lagi Tuhan? Tuhan itu bukan pilihan. Kita sudah berkata, jangan ada ilah lain, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan itu digambarkan sebagai Allah yang pencemburu. Bukan berarti Tuhan benar-benar cemburu. Digambarkan karena Tuhan tidak mau ada ilah Allah lain. Jadi ketaatan kepada Allah bukan pilihan. Bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Bukan setahun, 2 tahun. Tapi seumur hidup kita. Dan kita nggak bisa memilih. Next. Sorry, sebelum kesimpulan. Tadi kita punya 5 status. Sebagai hamba, sebagai murid, sebagai sahabat, sebagai saudara, dan sebagai balik lagi coba kesalahan tadi. Nah, kalau tadi Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ya, ayatnya atau lagi bagian di rumah, hal apa yang sama ada di dalam status sebagai murid, saudara, hamba, sahabat, anak. Itu apa? Di semua status itu kita tetap dituntut untuk taat kepada Allah. Mau kamu sebagai hamba, mau kamu sebagai murid, mau kamu sebagai sahabat, mau kamu sebagai saudara, mau kamu sebagai anak, apalagi sebagai anak, harus taat. Tapi kebanyakan orang karismatik nih, utamanya berpikir begini, status saya sudah naik, sekarang saya sahabat Allah, bukan hamba Allah lagi. Jadi saya bisa, sama Tuhan itu tos-tosan gitu. Sama Tuhan itu, Tuhan, gimana Tuhan? Menurut Tuhan. Mau ya saya begini Tuhan. Oke, kita deal. Ya begitu sama Tuhan. Terus kita bilang lagi, saya sebagai anak. Dulu saya sebagai hamba, sekarang saya sebagai anak. Wah, status kita nih sebagai anak loh. Anak itu, waduh, disayang, diperhatikan, diikutin apa maunya. Sehingga akhirnya apa? Nggak usah lah sama Tuhan tuh. Merasa jauh, kita anak. Akhirnya kita kurang ajar kepada Tuhan. Ingat, di 5 status kita, semua menuntut ketaatan kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir, saya anak, saya nggak perlu taat. Justru kalau kamu anak, kamu harus taat. Apalagi kamu sebagai hamba, juga sebagai murid, juga sebagai teman, sahabat, sebagai saudara. Semuanya Tuhan tuntut untuk kita taat. Jadi artinya apa? Tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah. Tidak ada celah untuk kita tidak taat kepada Allah. Itu. Makanya saya beri judul. Saya mau khotbah ini adalah ketaatan mutlak. Coba lihat dari 5 sisi ini. Ada nggak celah untuk kita tidak taat kepada Tuhan? Tidak ada. Jadi Tuhan memberikan kepada kita satu fasilitas, suatu kehormatan, suatu privilege, tapi bukan tanpa batas. Tapi seringkali kita lupa.
Gak ada batasan. Secara psikologi emang benar sih. Kalau seorang yang sudah dekat banget hubungannya, hampir-hampir tidak ada etika. Itu secara psikologi. Tapi kepada Tuhan enggak begitu. Tetap kita punya etika pada Tuhan. Makanya kalau datang ke gereja, kalau kita berdoa baca firman, hormati hadirat Tuhan. Jangan kita sembarangan. Ngobrol kiri kanan, ngantuk tidur di gereja, baca WA, apalagi main games sementara ibadah. Ya. Pulang gak dapat apa-apa, malah dapat azab. Azab, payah kecemplung, mana terkuat gitu kan. Lagi, sekarang kepada kesimpulan. Yang pertama, Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya, dan segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Paulus menuliskan ini di Roma. Jadi segala sesuatu, sebab segala, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Benar nggak? Benar aja ya. Nggak tahu lagunya gitu kan? Itu lagunya udah lama banget. Saya orang jadul memang, lagu jadul semua gitu kan. Tapi lagu lama lebih dalam. Nah jadi segala sesuatu oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ada nggak bagian kita? Dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Bagian kita nggak ada. Artinya apa? Sebetulnya Tuhan tidak butuh kita. Tanpa kita, Tuhan tetap Tuhan. Tanpa kita, Tuhan juga bisa melaksanakan kehendak dan rencananya sampai jadi. Tanpa kita. Jadi oleh karena kasih karunia Tuhan, makanya kita diambil dan kita masuk dalam bagian kehendaknya Tuhan. Makanya kalau kita melayani Tuhan, harus sungguh-sungguh. Kalau kita melayani Tuhan, kita melayani Allah, bukan melayani diri sendiri, bukan melayani siapapun, bukan melayani manusia, tapi melayani Tuhan. Kita jangan pilih-pilih pelayanan. Ketika pemimpin kita menuju kita, kamu tugas ini ya, kamu tugas itu ya, kita harus siap dan melakukannya dengan benar, dengan baik. Jangan main-main. Tuhan nggak pernah main-main. Ada iklan berkata, untuk anak jangan coba-coba. Apalagi Tuhan nggak mungkin coba-coba pada kita. Jadi Tuhan serius, kita pun harus serius, kita pun santai. Kenapa? Kita hamba, tapi kita juga murid, tapi kita juga sahabat, tapi kita juga saudara, tapi juga kita adalah anak. Tapi dalam semua status itu, kita harus tetap taat pada Allah. Yang kedua, setiap orang beriman yang percaya dan menerima serta hidup di dalamnya adalah hambanya, adalah muridnya, adalah sahabatnya, adalah saudaranya, adalah anaknya. Lanjut, jadi sudah saya jelaskan. Kita harus taat atau memiliki ketaatan mutlak kepada Allah dimuat di semua status kita. Tidak ada alasan untuk tidak taat. Berikutnya, perenungan. Yang pertama, bagaimana ketaatan kita kepada Allah selama ini? Sudah berapa tahun di dalam Islam? Gimana wujud? Gimana manifestasi iman kita, kasih kita, pengharapan kita kepada Allah melalui ketaatan? Ingat loh, Tuhan meminta kita taat melakukan seluruh perintahnya. Dan satu yang lewat. Dan ini saya mau deh, karena gampang, karena mudah, karena asik. Dan ini janganlah karena susah. Semuanya harus dilakukan. Berikutnya, yang kedua, apa yang membuat kita sulit untuk taat mutlak kepada Allah? Coba pikirin. Apa ya yang membuat kita sulit untuk taat kepada Allah? Mungkin hobi kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin harta kita, dan kemungkinan besar adalah diri kita sendiri yang kita
sulit kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih hidup dengan diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita sulit. Lalu kita menyalahkan setan. Pak, karena setan godain saya, maka dia akan menjadi manusia murahan yang gampang digoda oleh setan. Setan itu murahan. Lah kita digoda sama orang murahan, jadi kita lebih murah. Saya pernah bilang begini, ketika ada orang marah, dikatain gila sama orang gila, orang ini lebih gila daripada orang gila. Orang gila katain kita gila, kita marah-marah. Kita lebih gila daripada orang gila itu. Kita digoda sama setan yang rendah. Lalu kita tergoda, ya kita lebih rendah daripada setan. Jangan jadi pribadi yang murahan, yang rendahan. Yang ketiga, apa komitmen kita untuk bisa taat kepada Allah dengan mudah? Nah, setelah kita tahu, selama ini saya kurang taat kepada Allah. Yang buat saya sulit taat kepada Allah adalah diri saya. Sekarang apa komitmennya? Untuk kita bisa taat kepada Allah. Terakhir, sudah selesai. Saya sedikit memeriksa saja. Saya panjang lebar tadi di Rosi, karena ada sesuatu yang luar biasa yang luar biasa berbeda kita di Rosi, dan saya sangat excited. Dan ketika saya bersaksi, semua jemaat begitu. Pertama begini, ada dua bagian. Saya akan cerita tentang bagian pertama itu tentang diri saya. Bagaimana saya taat kepada Allah. Yang pertama begini, ketika saya bertobat, awal saya sudah dapat impresi dari situ. Bahwa suatu hari nanti saya akan melayani Tuhan sepenuh waktu dan menyembah. Itu masih baru bertobat kelas 3 SMA, kelas 2 SMA. Saya nggak tahu bagaimana, dan saya nggak pikirin, tapi saya dapat. Dan saya juga ditemukan oleh gembala saya waktu di gereja yang lama di Sungai Organ. Maka ketika saya pacaran dengan wanita yang pertama dan terakhir saya cintai, yang pertama dan terakhir saya pacari, satu-satunya, dan gak akan nikah saya kecuali dengan wanita itu. Saya bilang, saya punya panggilan bahwa suatu hari nanti saya akan melayani Tuhan sepenuh waktu dan menyembah. Gimana? Kamu suka? Kamu kasih ya? Sudah, kita jangan pacaran. Ngapain kita pacaran berlama-lama lalu kamu kemudian mundur? Kita putus. Rugi saya. Saya ajak nonton, ajak makan. Saya beli barang. Dulu saya dengan pacar saya datang ke Pondeka Mall. Tunjuk, beli. Bentar, ya saya suruh tunjuk yang bagian murah lah, jangan yang mahal gitu kan. Tapi saya pernah beli dompet seharga 155.000 itu tahun berapa ya, tahun kita pacaran tahun 96 sampai 2000 tuh. Karena kami janjian tahun 96 tanggal 24 Januari, maka lagunya 24 Januari asli sih 22. Jadi saya sama-sama itu saya pernah beli dompet harga 150.000, bayangin belum tahun 2000 loh. Kalau sekarang mungkin ya masa 500.000 gitu. Saya jadi di McD. Nah, terus kemudian saya mengikuti, tapi Tuhan izinkan saya untuk bekerja. Ternyata Tuhan sedang melatih saya untuk menghadapi ribuan orang dengan pola tingkah, dengan karakter yang berbeda-beda. Saya dimaki, dicaci, saya ditipu, saya dibohongin, saya di ini, saya di ini. Jadi saya sudah terlatih dan terpuji menghadapi orang-orang demikian. Makanya saya bisa tahan. Dan saya bisa cepat tahu ini orang ini gimana. Selain saya juga punya indera keenam. Indera penting, indera tapela, indera hukuman, indera semangat, indera siapa lagi ya. Nah, kemudian akhirnya Tuhan panggil saya untuk jadi petani. Gaji saya waktu itu sangat berbanding.
Gaji saya sebagai full timer hanya sebesar perpuluhan saya waktu saya bekerja. Itu saya dari mana? Dari tabungan, karena saya rajin menabung ketika saya bekerja. Ternyata Tuhan ajarkan saya bisa menabung. Sehingga selama saya jadi full timer, kami mengandalkan tabungan selain pelayanannya, tapi nggak selalu ada. Nah, akhirnya saya punya kesempatan sekolah, full timer, lalu kemudian saya bisa mengembalakan di Depok ini. Dan ternyata, saya lupa. Ketika saya bekerja, terus saya sempat keluar kota, saya meninggalkan Sungai Yordan di Roksi Mas. Hampir 4 tahun lah saya pergi meninggalkan. Tapi ketika saya kembali, saya balik lagi ke Sungai Yordan. Karena sampai saya, panggilan saya di Sungai Yordan. Dan ternyata memang Tuhan punya rencana. Awal tahun 2012, ketika saya berdoa awal tahun, saya bertanya Tuhan, apa yang akan terjadi di tahun ini buat saya? Apa yang harus saya kerjakan di tahun ini buat Tuhan? Buat saya. Apa yang mau Tuhan perbuat di tahun ini buat saya, dan apa yang harus saya perbuat di tahun ini? Dan Tuhan bicara, impress dalam hati saya. Bahwa kamu akan mengembalakan diri semuanya. Hah? Saya cerita. Istri, dari pacar jadi istri kan. Kita cemburu. Terus, apa namanya? Dulu mau bilang ya, enggak kali mas, salah kali. Kita kunci aja. Akhirnya waktu pas kami menggambarkan di Depok, kami pikir udah sini. Ternyata tidak. Justru kemudian waktu COVID tahun 2020 kami dipanggil, saya dipanggil oleh Pak Mas Pak Sugeng untuk mengembangkan. Di saat COVID, tapi karena saya berharap kepada Tuhan sediakan segala jemaat pacar kecil, keuangan orang poranda, keadaan huru hara luas sebenarnya sebenarnya. Tapi Tuhan sertai saya. Dan sampai hari ini semuanya berjalan tanpa saya harus istilahnya berdarah-darah. Kenapa? Karena saya taat pada Tuhan. Saya taat untuk melakukan perintah Tuhan. Saya taat untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Dan Tuhan siapkan, Tuhan sediakan, Tuhan sertai. Memang ada masa-masa di mana sepertinya Tuhan diam, tapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktu. Itu Tuhan, saya gambarnya begini. Kalau kita ingin Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan, itu seperti naik roller coaster. Ada tinggi lagi tinggi, ada ke bawah lagi, tinggi lagi, ke bawah lagi, seperti itu. Tapi yang jelas, roller coaster itu menuju ke mana? Kepada itu janji Tuhan. Hanya kita harus memiliki ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir saya. Ada. Harus. Karena segala sesuatunya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Dan hidup kita sudah lunas dibayar. Kita kerja apa? Kita sebagai anak, kita sebagai sahabat, kita sebagai saudara, kita sebagai murid, kita juga sebagai anak. Dan di semuanya itu Tuhan minta, Tuhan hidup kita. Amin. Bapak saudara, mari kita kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, bersyukur firman-Mu mengajar supaya kami untuk kami memiliki ketaatan yang mutlak kepada Engkau. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi, dan tidak ada transaksional. Semuanya dari Engkau, oleh Engkau, dan kepada Engkau. Kami tidak punya pilihan untuk kami menolak, untuk kami tidak taat kepada Engkau. Tetapi karena iman, karena kasih dan pengharapan kami kepada Engkau, untuk itu kami harus taat. Kalau kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah masing-masing daripada kami menjadi pribadi yang taat mutlak kepada Tuhan. Terima kasih. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus yang daripada Tuhan.
Tuhan Bapa di surga, di hadapan kami ada roti dan anggur yang lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Yang berdoa, kuduskan, sucikan, supaya ketika kami memakan dan meminumnya, kami semakin bersatukan, kami semakin berdamaikan, kami semakin dibenarkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu itu. Demi nama Yesus. Silakan mari berdiri. Kita makan lagi. Mari kita mengangkat roti adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, roti yang ada dalam kita lambang dari tubuh Kristus, dengan iman kita memakannya di dalam. Mari kita mengangkat anggur yang lambang dari darah Kristus. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saya Bapak Ibu, saudari, anggur yang ada dalam kita adalah lambang dari darah Kristus. Banyak iman kita minumnya dalam nama. Kita sambut lagi kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih-Nya. Kita bersyukur untuk anugerah-Nya yang begitu besar.
Ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk kami selalu taat mutlak kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, tiba saat kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersiapkan, kita memberikan terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat firman-Mu Tuhan yang luar biasa. Ajar kami Tuhan, untuk kami semakin tekun di dalam-Mu Tuhan Yesus. Walau apapun yang terjadi Tuhan, kami mau Tuhan Yesus terus melayani-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus dibentuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Kau memberkati Tuhan. Bapak Gembala Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkat berlimpah Tuhan Yesus, Engkau tambah-tambahkan di dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi pada sore hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang akan membalasnya dengan berlimpahan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberi, sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Pengumuman seperti biasa, hari Sabtu ada kebaktian teens dan youth. Mungkin bagi anak-anak teens dan youth boleh bergabung. Untuk tempat nanti akan diinfokan selanjutnya. Mari jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari jemaat Tuhan, saya udah kembali berdiri. Kita jangan berada di
kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Berkati, selamat hari Minggu, selamat sore.